Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil tullabi wa musahidil khairi liman yata'allamu. Thumma salatu wassalamu ala nabi wa alihi wa sahbihi jayuqtamu. Ya Rabbana kaffir anna dhunubana wa walidina wa liman huwa muslimu. ندعوك اللهم علما نافعا من يومنا إلى الحساب يقوم. آمين 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 ويا فتاح. آمين 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 ويا عليم. الحمد لله الذي أنعم على عباده المؤمنين بالإرفان وأكرمهم من مزيد فضله برؤيته في الجنان. Wassalatu wassalamu ala man arsalallahu rahmatan lil anam wa ala alihi al-kiram wa ashabihi masabihid dhulam. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Para ustaz, para hujjaj dan segenap orang tua sesepuh, hadirin sekalian jamaah Majelis Ta'lim Al-Huda yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, malam hari ini kita berkumpul kembali melanjutkan pengajian rutin kita, mengaji kitab Nurul Dhalam dan kitab Durus Fiqhiyah. Mudah-mudahan yang akan kita baca dan yang tadi sudah dibacakan menjadi sesuatu yang bermanfaat untuk kita dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Melanjutkan pembahasan kitab Nurul Dhalam, masih menjelaskan tentang keutamaan Ahlul Bait atau penghuni rumah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pembahasan yang lalu kita sudah berbicara tentang siapa saja Ahlul Bait yang dimaksud, yaitu 4 orang ditambah 1 ya dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah 1, kemudian yang kedua Sayyidina Ali, yang ketiga Sayyidatina Fatimah istri beliau, yang keempat Sayyidina Hasan, yang kelima Sayyidina Husain. Inilah Ahlul Bait. Ini adalah orang-orang yang oleh Rasulullah dikemuli atau diselimuti oleh jubahnya Rasulullah. Kemudian Rasulullah menyebutkan, antum ahlu baiti, kalian adalah penghuni rumahku. Memang punya keutamaan khusus, keistimewaan yang dijelaskan dalam berbagai macam riwayat. Di antaranya dalam riwayat yang berikut ini akan kita baca tentang keutamaan Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Wa ruwiya annahu alaihi salatu wassalam fi haqqi aliyin a'taitu khairan nisa'i li khairir rijal. Diriwayatkan bahwasannya Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda fi haqqi aliyin, dalam posisinya Sayyidina Ali atau dalam haknya Sayyidina Ali. Sabda Rasulullah, a'taitu, aku memberikan khairan nisa'i, perempuan yang terbaik, li khairir rijali, untuk laki-laki yang terbaik. Wa qala aidan, dan bersabda Rasulullah juga, man arada ayyandura ila Adam alaihi salam, barang siapa yang ingin memandang kepada Adam alaihi salam, wa ila Yusufa wa Hasani wa ila Yusufa wa husni, kepada Yusuf dan kegantengannya, wa ila Musa wa salatih, dan kepada Musa beserta salatnya, wa ila Isa wa zuhdih, dan pada Isa sikap Nabi Isa wa zuhdi, dan sikap zuhudnya, wa ila Muhammadin wa khalqih, kepada Nabi Muhammad, pada Muhammad dan penciptaannya, maksudnya bentuk fisiknya, ai suratih, maksudnya rupanya, falyandur, maka hendaklah dia melihat, ila aliyin, kepada Ali. Wa akhrajat Tabrani haditsa innallaha, masih hadis lagi, dan Imam Tabrani meriwayatkan, mengeluarkan satu hadis, innallaha ja'ala dzurriyyata kulli nabiyyin fi sulbihi, sesungguhnya Allah menjadikan dzurriyyata kulli nabiyyin, dzurriyyah keturunan setiap nabi, fi sulbihi, dalam tulang sulbinya nabi tersebut. Wa ja'ala dzurriyyati, dan Allah menjadikan keturunanku, dzurriyyahku, fi sulbi Ali bin Abi Thalib, dalam tulang sulbinya Ali bin Abi Thalib.
tentang keutamaan Sayyidina Ali. Rasulullah pernah mengatakan beberapa pesan berikut ini yang diriwayatkan oleh imam-imam hadis, diantaranya oleh Imam Tabrani. Yang pertama, Rasulullah pernah bersabda, aku hanya memberikan perempuan terbaik untuk laki-laki terbaik. Siapa itu yang dimaksud? Adalah Sayyidina Ali. Diberikan siapa? Diberikan Fatimah Az-Zahra. Kita tahu Fatimah Az-Zahra adalah putri kesayangan Rasulullah dibanding dengan putri-putri yang lain, yang juga keutamaannya ini juga kita kenal. Dibanding putri-putri Rasul yang lain, maka Fatimah itu nomor satu. Yang terbaik di antara anak perempuan Rasulullah adalah Fatimah. Kata Rasulullah, aku berikan perempuan terbaik hanya untuk laki-laki terbaik, yaitu Ali bin Abi Thalib. Ini keutamaan Sayyidina Ali. Nah, di lain waktu Rasulullah juga pernah bersabda, barang siapa yang mau melihat, barang siapa yang mau tahu Adam beserta penciptaannya, maksudnya mau tahu Adam dengan segenap penciptaannya, barang siapa yang mau tahu Yusuf dengan kegantengannya, barang siapa yang mau tahu Musa dengan sholatnya Nabi Musa nggak kena cuma 5 waktu, 50 waktu saudara. Ya umatnya juga 50 waktu. Kalau kita kan diskon ya, diskon bolak-balik dari Sidratul Muntaha, Nabi balik lagi ke Aras, balik lagi diskon, akhirnya berapa persen itu? 50 ke 5 95% diskon. Nabi Musa sholatnya 50 waktu. Barang siapa yang mau tahu Musa dengan sholatnya, barang siapa yang mau tahu Isa dengan kezuhudannya jauh dari dunia, barang siapa yang mau tahu Muhammad dengan kesempurnaan bentuknya, maka lihatlah Ali. Itu kata Rasulullah. Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Di riwayat lain Rasulullah juga mengatakan, Allah meletakkan atau menitipkan dzurriyyah, keturunan ya anak, kemudian ke bawah cucu. Ini Allah menitipkan keturunan para nabi di tulang sulbinya masing-masing. Di yakhruju min bainis sulbi wat taraib. Di Al-Qur'an disebutkan itu surat At-Tariq, yang namanya air mimma indafiq. Ma'in dafiq itu air yang muncrat. Tapi air muncrat ya. Min bainis sulbi wat taraib, di antara tulang sulbi, wat taraib, dan tulang taraib itu tulang dada. Jadi kalau perempuan, ini kita bicara fikih sedikit. Kalau perempuan ini keluar ovariumnya, atau kalau ya mani ya, kalau bahasa Arab mani, maninya itu di antara tulang dadanya sini, di dada bagian kiri, namanya taraib. Nah kalau laki-laki di tulang sulbi, di sini, tulang sulbi. Nah itulah yang bakal jadi orang, yang bakal jadi kita, namanya mani. Yakhruju min bainis sulbi wat taraib. Keturunan para nabi sebelumku, kata Rasulullah, ini Allah letakkan di tulang sulbi nabinya masing-masing. Tetapi keturunanku Allah titipkan, Allah letakkan pada tulang sulbinya Ali bin Abi Thalib. Ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keutamaan Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Oleh karenanya banyak keutamaan ini, dan ada juga sebagian orang atau sebagian kelompok yang akhirnya memuja-muja Sayyidina Ali, disebut dengan kelompok Syiah. Syiah itu artinya pengikut, saudara. Jadi kalau syayya'a yusyayyi'u itu artinya mengikuti. Kalau saya ngaji di Bungur, dia ikut ngaji. Kemudian ngaji di Al-Hidayah malam minggu, dia ikut ngaji lagi. Ngaji di Hifzul Jumat, dia ikut ngaji. Itu namanya mengikuti saya, namanya Syiatu Wajdi. Jadi kayak Bang Doni, Bang Pian Syiah tuh. Syiah apa? Syiatu Wajdi, bukan Syiahnya Ali, bukan. Nah Syiatu Ali maksudnya pengikutnya Sayyidina Ali, mengikuti Syiah. Karena keutamaannya Sayyidina Ali yang memang dalam berbagai riwayat hadis ini Rasulullah menyampaikan sendiri tentang keutamaan beliau, tentang keutamaan Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Syiah atau pengikut Sayyidina Ali. Tuwfiya karramallahu wajhahu 63 sanatan. Beliau wafat, beliau Sayyidina Ali karramallahu wajhahu wafat 63 sanatan pada usia 63 tahun.
mirip dengan usia Rasulullah saat wafat. Namun ini wafatnya. Dorobahu Ibnu Muljamin, menikamnya siapa? Ibnu Muljamin, Ibnu Muljam, bi fathil jim wa kasriha. Boleh dibaca Ibnu Muljam, boleh Ibnu Muljim. Fi jabhatihi, dalam keningnya. Lailatul Jumu'ati, pada malam Jumat. Sabi'a asyara Ramadan, tanggal 17 Ramadan, sanata arba'in, tahun 40 Hijriah. Wa huwa, sedangkan saat itu Sayyidina Ali kharijun, sedang keluar ila sholatis subhi, menuju salat subuh. Wa mata, dan wafatlah Sayyidina Ali Lailatul Ahad, pada malam Ahad. Ditikamnya malam Jumat, wafatnya malam Ahad, malam Minggu. Jadi selang 2 hari. Waktu lifa fi maudhi qabri, waktu lifa, dan diperselisihkan apa fi maudhi qabrihi, letak makamnya Sayyidina Ali. Liannahu, karena sungguhnya kuburnya, ukhfiya, disembunyikan, khaufan, karena takut, min antan basyahu al khawariju, takut kalau dikeduk digali, akannya siapa al khawariju, menggali akannya siapa al khawariju, orang-orang khawarij. Wa fi riwayat, dan dalam satu riwayat, annahum, bahwa sesungguhnya khawarij hamaluhu, bahwa sesungguhnya manusia orang-orang hamaluhu, menggotong Sayyidina Ali, liyadfanuhu, agar menguburkannya ma'a Rasulillahi, bersama Rasulullah SAW. Fanaddal jamalu, fanadda, maka kemudian kabur, lari apa al jamalu, unta, alladhi hamaluhu, yang membawa Sayyidina Ali. Falam yudra, maka kemudian tidak diketahui unta itu aina dhahaba, kemana perginya. Masya Allah, Sayyidina Ali ini yang banyak keutamaannya. Kalau mau melihat Sayyidina Ali tadi, bentuk rupanya ya seperti yang paling mirip dengan Nabi Muhammad, Sayyidina Ali itu. Salatnya yang paling mirip dengan Nabi Musa, ya Sayyidina Ali. Zuhudnya Sayyidina Ali, yang paling mirip dengan Nabi Isa. Gantengnya yang paling mirip dengan Nabi Yusuf, ya Sayyidina Ali. Ini Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Tentang wafatnya beliau, saudara, yang baru saja kita baca. Beliau Sayyidina Ali wafat usia 63 tahun. Wafatnya dibunuh, ditikam oleh orang yang namanya Ibnu Muljam. Ibnu Muljam itu min jumlatil khawarij, termasuk kelompok khawarij. Ibnu Muljam jidatnya hitam, saudara. Quran hafal, bolak-balik Quran. Tahajudnya kuat. Tahajudnya kuat. Coba jangan terus lihat orang jidatnya hitam, kita bilang tukang bunuh orang nih, jangan. Cuma kita jangan hitam-hitam juga ya jidatnya, biasa aja, Ustaz Amin. Ya. Jadi Ibnu Muljam itu jidatnya hitam. Jidatnya hitam, tahajudnya rajin, Quran hafal. Ya kalau yang sekarang mah ya baru Quran juga gak ada hafal, hitam-hitam doang. Kadang digosok-gosokin aja sama dia. Kalau ini mah Quran hafal, kemudian tahajudnya rajin, sholatnya kuat. Ini Ibnu Muljam. Dia bunuh Sayyidina Ali. Dia menikam Sayyidina Ali pada malam Jumat subuh, tepatnya ketika Sayyidina Ali mau keluar sholat subuh, ditikam oleh Ibnu Muljam. Itu malam Jumat. Kemudian malam Sabtu, baru wafat. Beliau diwafatkan oleh diwafatkan oleh Allah pada malam minggunya. Jadi selang 2 hari, malam minggu. Ini yang namanya Ibnu Muljam, utusan, saudara. Pada waktu itu memang Sayyidina Ali menghadapi kondisi yang sangat sulit. Kita tahu semua bahwa khalifah yang diantara yang 4 ini, yang wafatnya wajar karena sakit, ya cuma Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar. Yang 2 semuanya dibunuh. Yang bunuh siapa? Orang Islam. Ya, jadi emang ada ininya, emang ada sejarahnya seperti itu, sejarah kelam kita. Sayyidina Utsman waktu itu dibunuh. Sayyidina Utsman dianggap terlalu memberikan kesempatan kepada keluarganya, karena memang kan Sayyidina Utsman sudah usia lanjut ketika menggantikan Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Utsman waktu itu udah usia di atas 70. Orang kalau udah 70 kan udah arif, bijaksana. Ada orang kasih saran, ya silakan, kira-kira begitu. Ada orang kasih masukan, ya boleh, kira-kira begitu. Dan kebanyakan dari keluarganya Utsman, kerabat-kerabatnya, sehingga banyak gubernur,
banyak pemerintah daerah atau pejabat-pejabat yang sebenarnya tidak pantas dan tidak cakap tapi megang kekuasaan. Nah, ini yang diprotes oleh orang-orang Islam. Sampai akhirnya Sayyidina Utsman di rumahnya sendiri ini dibunuh oleh orang rame-rame dibunuh oleh orang. Oh maaf, Sayyidina Umar juga. Jadi yang wafatnya wajar cuma Sayyidina Abu Bakar sakit. Sayyidina Umar juga ditikam. Ini sejarah kelam kita. Sayyidina Umar juga ditikam oleh orang Majusi. Bukan orang Islam, Sayyidina Umar yang nikam, orang Majusi. Sayyidina Utsman rame-rame ditikam oleh orang Islam sendiri. Selesai dari pemerintahan Sayyidina Utsman, dipercayakanlah Sayyidina Ali untuk memegang kepemimpinan Islam, Amirul Mukminin istilahnya, sebagai orang yang mengurusi urusan orang-orang Islam. Tuntutan pertamanya adalah mencari pembunuhnya Utsman. Siapa pembunuhnya Utsman itu? Ya, diantaranya orang Khawarij. Nah, pada saat itu Sayyidina Ali menghadapi dua tekanan. Tekanan yang pertama yaitu tekanan dari orang-orang agar mencari siapa yang membunuh Sayyidina Utsman. Tekanan kedua ini mendapat tekanan dari Muawiyah, karena Muawiyah masih keluarga Utsman bin Affan. Muawiyah masih kerabat Utsman bin Affan. Jadi dari kita kenal istilahnya dari Bani Umawi, bukan dari Bani Hashim, tapi dari Bani Umawi. Hashim dengan Umawi itu sepupuan. Nah, pada saat pemerintahan awal itu tekanan Sayyidina Ali mendapat tekanan juga dari Muawiyah. Muawiyah tidak mengakui kepemimpinan Ali bin Abi Thalib. Jadi menyatakan perang juga Sayyidina Ali dengan Muawiyah. Sampai singkatnya pada waktu itu Muawiyah dengan Sayyidina Ali berperang. Nama perangnya adalah Perang Siffin. Muawiyah nyerah, kalah Muawiyah. Tapi perjanjian. Muawiyah pada waktu itu mengangkat Quran. Zaman dulu Pak, kalau Quran udah diangkat pakai tombak, jadi dikasih semacam bungkus yang kelihatan, kemudian ditaruh di ujung tombak. Tombaknya diangkat. Kalau Al-Quran udah diangkat, itu berarti kembalikan kepada Quran, berarti gencatan senjata. Udah, perundingan, jangan perang. Nah, di situ Sayyidina Ali mengizinkan dan ya membolehkan akhirnya rundingan. Jadi harusnya kalau mau dihabisin habis Muawiyah, tapi Sayyidina Ali, yuk kita rundingan. Di antara pengikutnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib ada yang tidak suka. Ngapain udah begitu, habisin aja. Udah begitu jangan sia-siain, udah nggak ada musyawarah-musyawarahan, pokoknya habisin aja. Tapi Sayyidina Ali kan, Sayyidina Ali memilih ayo kita rundingan untuk kebersamaan Islam, rundingan. Ada di antara pengikutnya Sayyidina Ali yang kemudian keluar dari barisan Sayyidina Ali. Keluar itu bahasa Arabnya kharaja, orangnya namanya kharij. Kelompoknya jamak disebut khawarij. Jadi khawarij itu orang yang keluar dari barisan Ali. Asalnya barisan Ali bin Abi Thalib, asalnya mendukung Ali bin Abi Thalib melawan Muawiyah. Tapi karena nggak mau rundingan, nggak setuju dengan keputusan Sayyidina Ali untuk berunding, dia nggak setuju, harusnya jangan berunding, habisin aja waktu itu. Maka dia menyatakan keluar dari barisannya Ali. Maka disebut dengan Khawarij, orang-orang yang keluar dari Sayyidina Ali. Dari sinilah mulanya sekte-sekte Islam. Pada waktu Khawarij keluar, mereka kemudian membuat satu masalah atau membuat satu persoalan, apa hukumnya orang yang melakukan dosa besar seperti menggunakan keputusan tetapi tidak dari Al-Quran, maka hukumnya dosa besar. Apa hukumnya menurut mereka nih? Maka hukumnya dosa besar. Apa hukumnya orang yang melakukan dosa besar? Hukumnya neraka, bukan neraka, kafir. Hukumnya kafir. Nah, fatwanya Khawarij pada waktu itu, saya ulangi lagi, Khawarij ini asalnya dukung Ali, kemudian keluar karena nggak setuju dengan rundingan. Mereka punya fatwa,
Dengan demikian yang melaksanakan perundingan Muawiyah maupun Ali dua-duanya kafir. Tuh Khawarij tuh Khawarij yang gampang ngafirin orang. Jadi mereka kemudian punya misi. Ada beberapa orang yang ditugaskan untuk membunuh dua orang ini. Dua orang ini harus membunuh Muawiyah dan harus membunuh Ali bin Abi Thalib. Dan dua-duanya jidatnya hitam, saudara. Dua-duanya orang-orang yang hafal Quran. Nah, Muawiyah untung. Muawiyah pada waktu itu beruntung karena pasukannya kuat di Damaskus. Sayyidina Ali tidak seberuntung Muawiyah. Ya. Jadi berhasil Ibnu Muljam ini berhasil menikam Sayyidina Ali pada waktu subuh malam Jumat. Muawiyah nggak berhasil. Sayyidina Ali wafat pada waktu itu. Ini sedikit sejarah tentang siapa itu Khawarij, yaitu kelompok yang dimana Ibnu Muljam berasal dari sana. Dia membunuh Sayyidina Ali Ibnu Muljam. Setelah itu malam Senin tepatnya, malam Ahad Senin tepatnya, Sayyidina Ali menghembuskan nafas terakhir dan dimakamkan. Cuma makamnya ini tidak ada yang tahu sampai sekarang, disembunyikan. Karena kalau ketahuan digali, saudara, Khawarij tuh Khawarij tuh digali. Memang cikal bakal Khawarij sudah ada. Rasulullah SAW pernah mengatakan akan keluar dari orang ini. Pada waktu itu ada orang Islam, udah Islam. Saat Rasulullah membagikan rampasan perang atau ghanimah, dia langsung datang pada Rasulullah bilang, "Ya Muhammad, idil. Muhammad, yang adil dong ente." Coba Nabi digituin. Ya itu apa Quran tidak itu. Ya, Muhammad yang adil lah ente. Masa bagi-bagi orang-orang Mekah dikasih banyak, kita yang udah di sini udah berjuang mati-matian bagi sedikit, yang adil dong. Kalau saya nggak adil, terus siapa yang akan bersifat adil di muka bumi ini? Kata Rasul. Kalem, sahabat yang lemah udah panas begitu. Setelah berlalu sahabat itu, kemudian Rasulullah bilang, dari orang ini akan muncul orang-orang yang Islamnya hanya sampai tenggorokan, mudah menyalahkan orang lain dan mudah menumpahkan darah orang Islam saudara sendiri. Memang udah diramal oleh Rasulullah ada orang-orang yang seperti ini, gampang dikit-dikit mengkafirkan, dikit-dikit menghalalkan darah orang muslim, padahal sama-sama kiblatnya ke Ka'bah, hanya beda sedikit. Ini dia bisa bunuh. Ini namanya orang-orang Khawarij yang pemahamannya dangkal. Nah, digali, digeduk gitu. Kalau ketahuan sama orang Khawarij, ini jasadnya Sayyidina Ali, ya ini pasti digali. Kemudian disembunyikan. Akhirnya makamnya sampai sekarang tidak ada yang tahu di mana makam Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Ini satu riwayat atau satu versi sejarah. Nah, dia mengatakan satu versi lagi, sebenarnya dibawa, jadi tidak diangkut. Yang mengangkut orang-orang ikut mengiringi, semuanya ikut mengiringi. Cuma jasad Sayyidina Ali, jenazah Sayyidina Ali itu ada di atas onta. Kemudian ontanya lari dan entah kemana, dan sampai sekarang tidak diketemukan jasadnya. Itu menurut riwayat yang lain atau versi yang lain. Ini keutamaan Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Khawarij, kemudian Syiah, itu awal-awal mulanya sekte Islam. Kalau Syiah yang mendukung Sayyidina Ali, Khawarij keluar dari Syiah, keluar dari Sayyidina Ali. Kalau Syiah juga ada yang ekstrim. Syiah ekstrim itu namanya Rafidhah, kadang disebut dengan bulat. Syiah ekstrim itu sampai-sampai dia mengatakan bahwa malaikat Jibril salah ngasih wahyu. Harusnya yang terima wahyu Ali, bukan Muhammad. Tuh Syiah yang ekstrim tuh. Jadi benar-benar mendewakan Sayyidina Ali. Sesat yang gitu. Namun Syiah yang ada sekarang, yang itu udah nggak ada. Syiah yang ada sekarang di Iran misalnya, seperti Syiah 12 yang meyakini bahwa imam mereka itu ada 12. Syiah 12 atau Syiah Zaidiyah yang banyak di Suriah. Nah, itu tidak sampai seperti ini. Dia tetap nabinya Nabi Muhammad, hanya dia sangat mencintai Sayyidina Ali karramallahu wajhah dan tentunya keturunannya. Keturunan Sayyidina Ali yaitu Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, dan juga dzurriyyahnya
Ini keturunan-keturunannya lah yang menjadi imam-imam mereka, menjadi pemimpin-pemimpin mereka. Memang ada kemiripan saudara antara Syiah, bukan yang Syiah yang ekstrim tadi ya, Syiah yang sekarang yang ada di Iran mayoritas, dengan kita itu ada kemiripan dari amaliyahnya, mirip-mirip. Mereka punya tempat-tempat ziarah dan mereka doyan ziarah juga. Syiah sama seperti dia, kemiripannya di situ. Antara lain doyan ziarah sama. Kemudian juga mengakui bahwa ada orang-orang suci atau waliullah yang memang bisa dimintai doa atau keramat baik di kala mati maupun di kala hidupnya. Syiah juga begitu. Itu diantara kesamaan. Kemudian termasuk 40 harian haul Syiah ngadain juga. Maka Allah yarham Ki Abdurrahman Wahid bilang NU itu Syiah cuma minus imamah. NU itu Syiah cuma minus imamah. Imamah itu kepemimpinan. Kalau Syiah mengakui bahwa kepemimpinan itu harus dari keturunan Nabi Muhammad SAW. Dari Sayyidina Hasan kah atau dari Sayyidina Husain, pokoknya harus. Tapi kalau NU tidak. Kalau Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak harus dari keturunan Nabi, asal dia alim, dia mumpuni, apalagi dia mirai, benar-benar menjaga yang syubhat, nah maka layak memimpin. Kalau Syiah enggak, harus dari keturunan Nabi Muhammad SAW. Yang kita kenal kemarin bukan Khomeini. Mana Bang Omeng? Ini Khamenei. Kalau yang pertama dulu, yang dulu waktu menggulingkan Reza Pahlavi, itu namanya kan Ayatullah Khomeini. Kalau ini Khamenei. Tapi Ayatullah juga memang menggantikan Khomeini. Khamenei menggantikan Khomeini. Itu Ayatullah. Kalau sudah Ayatullah itu berarti memang imam mereka, dan itu tersambung keturunan Rasulullah, pasti keturunan Rasulullah. Dan presiden tunduk sama dia, termasuk dewan. Kalau kita mungkin dewan ulamanya ya, kumpulan-kumpulan ulama atau yang ada di pemerintahan dewannya, semuanya tunduk dengan keputusan imam. Nah Syiah ada imam ini, imamah istilahnya. Sistem kepemimpinan dengan imam ada, kalau NU nggak ada. Tapi amaliyahnya banyak yang mirip, banyak yang sama. Seperti tadi saya katakan haul, 40 harian, ziarah kubur, tawasul, itu Syiah ada. Bedanya tidak ada di NU, itu tidak ada imamah. Nah, fayarkabu rabbatahu aw qala dhahruhu. Mana tadi? Kemudian li'annahu ukhfiya sayyidahaba wa ruwiya an Abdullah bin Zubair qala ashbahu ahli Nabi sallallahu alaihi wasallam bihi wa habbuhum ilaihi al-Hasanu wallahu a'lam bissawab. Insyaallah kita lanjutkan